ini kita sudah ada di kediaman Kak Lilis, yaitu salah satu pengrajin batik yang ada di Bojonegoro. Langsung saja kita mulai sesi wawancaranya, biar kita tidak terlalu lama untuk mengetahui apa sih sejarah dan filosofi dari pembuatan batik di sini. Baik, Kak Lilis, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan terkait dengan batik, yaitu yang pertama, sudah berapa lama sih Kak jenengan memproduksi batik yang ada di sini itu? Kalau untuk Batik Puteran Dulu Gede ini berdiri tahun 2013 jadi sekitar 12 tahun ya kita berdiri. Sudah lama ya berarti. Ada nggak sih sejarah atau cerita awal dimulainya produksi batik itu? Kalau produksi batik Bojonegoro ya, kalau khusus Bojonegoro itu kan memang ada filosofi tertentu ya, untuk motif-motifnya itu ada cerita-cerita tertentu, misal kayak Kayangan Api itu memang ada salah satu tempat pariwisata kita di Bojonegoro dan Kayangan Api. Terus ada kayak Tengul, nah itu kan memang ada salah satu tari di Bojonegoro itu yang namanya Rancak Tengul dan sebagainya itu. Kalau untuk khususnya di Batik Puteran Dulu Gede ini ada sejarahnya tuh, kita diikutkan pelatihan dari Ademos di tahun 2012 lalu, pelatihannya di Solo. Setelah itu kita baru bisa mendirikan Batik Puteran Dulu Gede. Berarti sejarah awalnya itu awalnya ikut pelatihan dari Ademos, kemudian mempraktikkan langsung pembuatan batiknya. Nah, dari beberapa motif batik yang ada di Bojonegoro seperti Meliwis Muti, Miji Emas, terus Sekar Jati, ada Rancak Tengul juga. Nah, motif mana sih Kak yang paling sering dibuat dan apa sih maknanya bagi masyarakat sekitar? Kalau sering dibuatnya sih lebih ke ini ya, Tengul ya. Oh, Rancak Tengul. Iya, lebih ke Rancak Tengul karena kan filosofi yang lebih mendalam mungkin di Rancak Tengulnya ya. Akhirnya lebih sering digunakan tuh yang Tengulnya. Dalam pembuatan batiknya. Nah, selain canting ya Kak ya, apa sih alat yang atau bahan alami yang digunakan untuk pewarnaan di batiknya itu? Kalau untuk pewarna kan ada, kalau alami itu ada beberapa sih mbak, misal kayak ada mahoni, terus ada indigo vera. Mahoni kan ini ya pohonnya ya, jadi kayak kulit pohonnya itu. Terus kalau indigo vera tuh dia kayak tumbuhan yang pendek-pendek gini, itu daunnya yang digunakan. Berarti Ya, daunnya. Kalau yang daunnya. mahoninya itu Mahoni itu bahasanya, kalau bahasa Jawanya kan gelam ya. Gelam. Jadi kulitnya pohon itu loh. kulitnya pohonnya itu Iya, yang kulitnya dipakai. pohonnya itu yang dipakai kalau mahoni. Ada nggak sih dari pewarnaan motif batik yang khas Bojonegoro itu warnanya yang tidak tidak ada di daerah lain gitu? Kalau warna sih Bojonegoro lebih cerah. Lebih cerah. Iya, lebih cerah. Kalau misal kita lihat batik di Solo kayak gitu kan warnanya lebih ke batik ya, misal ke coklat atau ke warna coklat tua, coklat muda kayak gitu ya. Kalau Bojonegoro kan warnanya cerah. Ada merah, ada kuning, ada hijau kayak gitu. Contohnya kayak ini kan Berwarna ya. lebih cerah sih secara warna Bojonegoro. Terus dalam proses pembuatan batiknya ini apakah ada ritual atau pantangan tertentu yang harus diikuti gitu Kak? Kalau untuk batik sendiri nggak ada ya. Nggak ada. Berarti prosesnya sama dengan pembuatan batik Iya. yang lain gitu. Iya, sama. Terus lilin batik atau malamnya itu yang digunakan itu terbuat dari bahan apa saja sih Kak? Atau kayak bahan-bahannya itu dicampur? Kalau lilin kita kan langsung beli ya, kita langsung belinya ke Solo gitu kan. Tapi kalau untuk pembuatan lilin tuh dulu pernah mencoba, itu kayak mulai dari hewan, gaji hewan tuh loh, itu
langsung ke solunya Iya. berarti. Gitu. Ada sih nggak perbedaan pembuatan lilin sendiri sama lilin yang langsung dibuat? Kalau secara perbedaan sih tetap ada ya Mbak ya. Lebih bagus kan tetap lebih bagus yang kita beli ya. Cuma karena merenya untuk biaya produksi itu kita pernah bisa membuat seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini kita lebih diolahnya malam yang baru atau lilin yang baru dengan lilin yang lama. Jadi diolah kembali itu sekarang yang kita gunakan untuk meminimalisir biaya produksi malam gitu. Jadi kita mengolah lilin lama dan lilin baru diolah. Dicampur. Saat memanaskan malamnya itu kan biasanya kalau sudah siap sama sebelum siap itu tandanya apa sih Kak dalam memanaskan malamnya itu? Kalau misal sudah sudah cair atau tandanya udah siap digunakan itu seperti apa? Kalau malam yang masih dalam bentuk ini ya kan gumpalan kotak gitu kan ya, kayak kita beli lilin tuh lah gitu kan. Terus setelah dicairkan itu sudah cair, tapi cair itu belum pasti bisa digunakan ya, karena biasanya tuh belum bisa lengket bibirnya seperti ini. Kadang tuh bisa lengket cuma dia belum bisa nembus kayak gitu. Jadi tandanya tuh di wajan atau tempat apa yang digunakan memanasi malam itu sudah ada asapnya gitu, sudah bisa berasap, sudah menguap sudah berarti. menguap kayak gitu, itu baru bisa digunakan. Tapi menguap pun kalau misal kepanasan juga nggak bisa, nanti kayak apa ya bahasanya, kayaknya kayak muntah gitu loh. Soalnya kan apa ya, kepanasan tuh terus akhirnya kayak cepet bleber kayak gitu. Jadi yang sedang-sedang aja. Berarti tidak sudah mencair dan menguap dan Ya, tidak terlalu iya. panas. Misal kayak kita kalau mau goreng kerupuk kayak gitu kan, kalau minyaknya kepanasan kan juga cepet gosong kayak Iya. gitu kan. Jadi standar gitulah apinya. Dalam pembuatan cantingnya Kak, itu biasanya pembuatannya dari kayu atau Dari tembaga. tembaga? Ya, kalau kain cap atau apa bahannya cap itu dari tembaga. Tapi kalau canting itu dari logam. Ya dari logam yang kuning. Kalau capnya dari tembaga. Berarti ada batu yang cap, ada yang berarti. Kalau batu tulis kan menggunakan canting itu ya. Kalau batu cap kan menggunakan cap. Nanti bisa dilihat tempat. Nah, setelah malam dibubuhkan ke kain Kak, harus didiamkan. Mengapa malam yang sudah cair itu tidak bisa kembali mengering di kain? Apa ya? Istilahnya kayak setelah ditaruh di kain, ya itu harus didiamkan untuk bisa Saat didiamkan sesaat sih, misal ini ya kan habis disap kayak gini ya, didiamkan sesaat, maksudnya biar apa tuh, nanti kan ini kan malam masih panas ya, nanti kalau kena tangan kan melepuh tangannya. Jadi didiamkan sebentar baru kita bisa pakai. Tuh, didiamkan sebentar aja, jadi nunggu malamnya ini agak dingin lah. Nah, biasanya dalam pembuatan batiknya ini dalam pembuatannya itu ada sisa ya Kak? Atau langsung digunakan semua sampai habis? Iya, tetap ada sisanya. Kalau ada sisa itu biasanya itu bisa digunakan lagi atau sudah tidak bisa gitu? Bisa Mbak, masih bisa. Jadi kalau untuk malam, untuk warna itu masih bisa digunakan lagi Mbak. Jadi bisa didaur ulang. Kalau bahan-bahan tadi itu bisa didaur ulang tuh malamnya saja. Untuk warna, waterglass itu nggak bisa didaur ulang. Kalau malam kan misal kita habis gunakan, ini kan malam nempel di kain ya, ini kan direbus. Itu rebusannya kan apa bahasanya, kayak ini loh, ngambang gitu loh, ngambang di air kayak gitu. Itu didinginkan terus besok direbus dengan malam baru, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk warna dan waterglass itu yang ini apa bahasanya, waterglass itu untuk ngunci warna biar warnanya nggak luntur, itu kan pakai waterglass, itu nggak bisa digunakan di daur ulang, itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang bisa cuma malamnya saja ya? Nah, jika menggunakan pewarna alami ya Kak, seperti yang dari pohon mauni sama dari tumbuhan itu,
sama sih mbak. Jadi misal kalau warna kayak gini, warna kimia gitu ya, satu celupan sudah jadi ya warna hijau. Tapi kalau pakai warna alami itu sekitar 5 sampai 7 celupan baru dapat warnanya. Iya. Jadi dicelupkan, kering, dicelupkan lagi kayak gitu. Dari beberapa motif batik ini, bagaimana sih Kak cara agar pewarna yang ada di kain ini tidak cepat luntur? Apa ya, dikasih bahan apa seperti itu? Kalau secara bahan sama ya kayak cara bahan tadi, tapi lebih ke apa ya, inilah apa, perawatan. Lebih ke perawatan badannya, cara mencuci, cara menjemur dan sebagainya, itu yang kita harus perhatikan. Kalau secara pewarnaan sama kok. Ada sih nggak sih tips untuk merawat batik agar tidak cepat luntur? Soalnya dari saya sendiri itu punya batik, kalau nyuci itu kadang luntur, atau kalau apa ya, mengeringkan itu kepanasan gitu sih. Iya. Emang kalau batik ada beberapa yang luntur ya, itu tergantung kayak yang tadi penguncian warnanya itu loh kak. Penguncian warnanya mungkin kurang lama bisa jadi. Misal kan kalau di sini kan biasanya sekitar 3 jam atau 4 jam ke atas. Nah, mungkin itu penguncian warnanya yang kurang bahasanya kurang lama. Terus bisa jadi ada juga yang salah teknik pembuatan, akhirnya membuat jadi batik luntur kayak gitu kan. Terus secara perawatan untuk mencucinya mungkin lebih ke apa ya, sabun cucinya mungkin jangan banyak, karena sabun cuci itu kan dari apa ya, blebis kayak gitu kan. Terus kayak pencuciannya itu ya pakai sabun cuci. Terus secara pembilasan airnya tuh lebih bersih lagi kan, kadang kalau pembilasan air kurang bersih kan ada yang masih busa yang menempel kayak gitu. Terus secara penjemuran, dia tuh jemurnya jangan langsung di bawah terik matahari, itu diangin-anginkan, biasanya diangin-anginkan itu secara perawatan. Nah, kan tadi katanya waktu pembuatan batiknya itu kainnya dicelupkan ke dalam air warna itu. Kenapa nggak langsung disiram aja Kak? Beda sih mbak, lebih efisien kita celupkan. Misal ini di bak besar gitu ya, dicelupkan gitu lebih efisien daripada kita siram. Kalau kita siram kan nanti warnanya nggak bisa kepakai lagi kan. Kalau kita celupkan di bak kan warnanya nanti bisa digunakan lagi. Jadi lebih efisien nanti di warna. Nah, setelah proses pewarnaan ada proses yaitu apa, penghilangan malamnya nggak sih? Iya, Ada. namanya perebusan. Perebusan. Ya, malam. Nah, bagaimana cara menghilangkan malam dari kain yang ada ini? Jadi kain ini ya kan, misal kain putih kayak gitu ya, itu kain tuh dicap terus diwarna hijau kayak gini. Terus habis diwarna hijau tuh dia dikunci warnanya yang namanya water glass. Setelah 4 sampai 5 jam itu dicuci. Setelah dicuci baru direbus pakai air yang mendidih. Air yang mendidih, ya setelah itu selesai. Sudah selesai. Kalau itu yang simple, yang rumit ya dia lagi. Nah, setelah dari beberapa pertanyaan tadi, menurut jenengan dalam proses pembuatan batik itu bagian apa yang bisa dicontohkan ke anak sekolah dasar sesuai apa, prodi saya itu, saya kan jurusan pendidikan berusaha dasar. Nah, nanti diimplementasikannya di sekolah dasar. Nah, bagian pembuatan batik sebagian mana yang bisa saya praktekkan di sekolah dasar, entah di apa, cara pencairan malam tadi atau proses pewarnaan seperti itu. Kalau saya sih lebih ke proses pewarnaan ya mbak. Karena apa? Karena kalau kita proses yang tadi ngecap atau pencairan malam itu terlalu riskan untuk anak-anak. Soalnya kan malam panas itu kan kayak minyak yang mendidih kan. Jadi nanti di tangan langsung melepuh kalau kena tangan. Jadi lebih ke pewarnaan. Misal sudah dicap ini, terus kamu tinggal mewarnai adik-adik, itu tinggal warnai. Jadi lebih cocok di proses pewarnaan ya. Nah, nilai apa sih Kak seperti ketelitian, kesabaran, ataupun pantang menyerah yang sering diajarkan dari kegiatan membatik ini? Ya, emang itu sih lebih ke rasa kita harus sabar, kita harus teliti dalam membatik
tapi yang mungkin batik itu akan apa ya bahasanya rusak sih, karena apa ya, karena warna gitu kan kadang kita butuh fokus ya mewarna itu. Kalau kayak gitu kita bisa belajar keluar kayak gini misalnya orang ini, kalau kita nggak fokus kan dia bisa keluar sini di sini. Memang harus sabar dan teliti dalam membatik. Nah, yang saya ambil ini kan temanya di lebih ke Sekar Jati nih. Ya. Kalau dalam proses pembuatan batik Sekar Jati ini, pembuatan polanya itu secara langsung atau menggunakan cap itu tadi? Kalau kami lebih cap. Kalau iya, Soalnya masih kerja. Ada juga yang tulis, cuma kan sekarang lagi nggak membuat tulis ya, tapi lebih ke cap. Iya. Soalnya kalau harga di sekitar sini kan lebih ke capnya sih. Kalau tulis kan mahal ya, sekitar 2 juta ke atas. Jadi kemungkinan yang cepat laku itu karena cap, pembuatannya juga cepat capek. kalau di satu kain batik seperti ini, kalau batik capnya itu harganya berapa sih Kak? Harga sih varian ya, mulai harga 75 yang pembuatan paling cepat, ini 75. Di atasnya itu ada 90, terus di atasnya itu ada 125, sampai yang paling mahal 160. Untuk ukurannya itu berapa sih Kak? Ukuran 2 meter kali lebarnya itu 115 cm. Jadi pembuatan batik itu ada beberapa tekniknya gitu, ada sekitar 4 atau 5 teknik itu. Ada yang lebih cepat, jadi kain putih dicap diwarna selesai. Ada yang diwarna dulu baru dicap, dikaporit itu biasanya diputihkan kembali baru diwarna. Ada juga yang diwarna dicap lagi selesai. Jadi ada beberapa teknik seperti itu. Kalau lebih yang di sini lebih seringnya berarti dikasih pewarna dulu baru dikasih cap. Tergantung ini sih, tergantung apa pembelian, tergantung tergantung penjualan. Pembelian dan penjualan itu kadang pembeli kan banyak yang minta ini biasanya kan kelengan gitu kan, jadi ya kita buat sebenarnya yang banyak yang kelengan, tergantung. Jadi ini pembeli sih, customernya. Iya. Kalau biasanya pembelian itu melalui langsung datang ke sini atau ada proses dari online gitu sih Kak? Iya, kalau di persen ya, misal ya antara offline dan online tuh 30-70 lah Mbak. 30-nya offline, 70-nya online. Berarti sudah ada media penjualan online-nya sih ya Kak? Ada, kita ada Shopee. Oh, sudah ada di Shopee. Iya, udah ada Shopee. Cuma karena kita sementara kan masih berada di daerah ya, jadi Shopee ya masih sekitar Bojonegoro aja yang ini yang mengenal. Kalau semoga Stay ya. tune guys. Jangan lupa dilihat Shopee-nya apa Kak, boleh tahu Putra namanya? Ndolo Gede. Batik Putra Ndolo Gede, biar kalian mengenal sih batik-batik apa aja yang ada di Bojonegoro dan kalian bisa menggunakan motif batik tersebut. Oke. Mungkin cukup itu saja pertanyaan yang ditanyakan kali ini Kak. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf Sama-sama. mengganggu kegiatan jenengan. Hari Sabtu Mbak. Oke, kemarin saya juga pulangnya itu di hari Rabu kemarin. Terus habis itu ada wawancara petugas yang lain setim. Jumatnya kemarin buat video juga. Terus kemudian hari ini, kalau besok balik Surabaya lagi. Seperti itu. Oke, cukup untuk pertanyaan hari ini. Jadi begitulah proses dari pembuatan batik yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Ya.